Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Hermawan dari kelas TI 19B1. Pada hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya analisis sentimen data Twitter menggunakan Rapid Miner. Oke, yang pertama-tama kita sudah mempunyai data yang sebelumnya dengan kata kunci pencarian kripto dari data Twitter. Kita akan coba lihat datanya. Nah, ini adalah datanya. Kita juga sudah memberikan sentimen positif atau negatif dari tweet tersebut. Di sini saya sudah membuat uh, mengisi sentimennya sebanyak 200 data dan sisanya belum terisi. Oke, kita akan membuat agar dia mengisi secara otomatis menggunakan naib bias. Oke, yang pertama-tama kita akan menggunakan operator filter example. Di sini kita akan coba memfilter dari 1000 data ini. Kita akan filter dengan sentimennya dan is not missing. Jadi yang hanya memfilter yang tidak kosong saja. Kita klik OK, lalu kita coba lihat hasil datanya. Nah, di sini setelah kita filter datanya itu hanya yang sudah terisi sentimennya saja. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan operator proses dokumen from data. Oke, kita sambungkan ke output lagi. Nah, di sini masih ada warning karena kita harus menggunakan operator yang namanya nominal to text sebelum proses to data. Oke, kita sambungkan lagi. Oke, jika sudah di proses dokumen from data, di sini ada subprosesnya, yaitu ada tokenize untuk membagi per katanya, dan di sini ada transform cases. Di sini untuk menghilangkan huruf kapital. Jadi di sini kita menggunakan transform to lowercase. Dan di sini juga ada filter stopwatch. Jadi kita akan menghilangkan kata-kata yang sering muncul. Dan di sini juga ada filter token by length. Jadi kita hanya mengambil data dengan kata-kata di atas 4 dan di bawah 25 karakter. Oke, kita akan coba lihat datanya. Oke, ini hasil datanya dari sentimennya. Ini adalah teks postingan Twitternya, dan di sini kita bisa lihat per masing-masing katanya. Misalnya di sini untuk kata announcement ada 0,5 0,53. Di sini ada asli ada 0,325. Oke, setelah kita membagi datanya berdasarkan per kata, kita lanjut akan menggunakan operator yang namanya naib bias. Oke, di operator naib bias ini kita akan membuat model agar dia belajar dari data yang sebelumnya kita punya. Oke, setelah operator naib bias ini kita harus menyimpan hasil dari proses atau pembelajaran si naib bias ini ke dalam operator namanya store. Oke, di sini kita sambungkan, kita hilangkan ini. Jadi dia akan menyimpan modelnya ke dalam store model. Dan yang selanjutnya kita juga perlu operator store lagi untuk menyimpan data latihnya. Jadi kita masukkan example-nya ke store data latih. Nah, selanjutnya di store model ini kita juga perlu menyimpannya di mana. Sini saya menyimpannya di proses, dan saya akan menamakannya dengan model analisis sentimen. Kita klik OK. Dan untuk store data latihnya kita akan menyimpannya di folder data dengan nama data analisis sentimen. Oke, lalu kita klik OK.
Setelah kita klik OK, kita coba runningkan proses dan selesai. Sini sudah menyimpan datanya dan dia juga menyimpan model hasil pembelajaran dari naib biasnya. Dan kita bisa melihat hasil data yang disimpannya, yaitu di data ada data analisis sentimen, dan tadi kita simpan juga di proses dengan nama model analisis sentimen. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk membuat model hasil pembelajaran dari naib bias. Oke, sekarang kita sudah membuka file baru, dan sebelumnya juga kita sudah membuat model klasifikasi dari data menggunakan naib bias. Lalu kita akan menggunakan model tersebut untuk melabeli data yang sebelumnya belum terlabeli. Nah, kita lihat dulu datanya. Oke, ini ada 1058 data dan 200 data sudah kita labeli sebelumnya, dan sekitar 800 data belum terlabeli. Maka sekarang kita akan mencoba melabeli otomatis menggunakan model klasifikasi data yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung aja. Sekarang kita akan menggunakan operator filter example. Nah, di filter example ini kita akan memfilter, klik 2 kali, kita akan memfilter data dengan sentimen yang masih kosong, is missing. Jadi kita akan memfilternya hanya yang masih kosong. Lalu kita klik OK. Lalu coba kita lihat lagi datanya. Nah, ini adalah data dengan label yang masih kosong. Dari 1058 data, kita masih mempunyai 858 data yang masih kosong. Oke, lalu selanjutnya kita akan menggunakan proses dokumen from data. Namun kita akan menggunakan nominal to text untuk mengkonversi data nominal menjadi teks. Oke, dan sama seperti sebelumnya, di proses dokumen from data di sini kita juga mempunyai sub proses, yaitu ada tokenize, transform cases, filter stop words, dan filter token by length. Oke, lalu kita akan coba lihat terlebih dahulu datanya. Prosesnya cukup memakan waktu karena kita sebelumnya mempunyai 800 data yang belum dilabeli. Nah, ini adalah data yang belum terlabeli dan kita sudah memisahkannya berdasarkan atributnya masing-masing. Dan sini kita mempunyai 2610 atribut untuk data yang belum terlabeli. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan data yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu data analisis sentimen. Kita bisa mengambilnya dari sini, dari data, lalu data analisis sentimen kita tarik. Oke, nah coba kita lihat terlebih dahulu perbedaan antara data dari proses dokumen from data dengan data yang sebelumnya kita sudah buat. Kita coba lihat hasilnya. Oke, di sini adalah data yang sudah kita labeli. Ada 200 data dan di sini ada atribut Amin, Apni, Ata, Abin, Abi. Sedangkan di data yang belum terlabeli itu berbeda atributnya, masing-masing atributnya. Maka kita perlu menyamakan atau menggabungkan atributnya terlebih dahulu. Nah, kita akan menggabungkan atributnya menggunakan operator union. Oke, kita gabungkan.
gabungkan dengan operator union. Oke. Nah, coba kita lihat data hasil penggabungan data tersebut. Nah, di sini kita sudah menggabungkan data antara dengan sentimen yang masih belum terlabeli dengan data yang sudah terlabeli. Jika kita lihat di sini ada beberapa yang masih tanda tanya atau tidak ada datanya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan operator filter example lagi. Kita akan menghapus data yang masih kosong tadi. Nah, di sini, di filternya, yaitu kita akan memfilter sentimen yang missing. Jadi yang masih kosong kita akan hapus. Oke, coba kita lihat. Kita tarik lagi. Kita lihat originalnya. Nah, di sini kita hanya mengambil data dengan sentimen yang masih kosong. Namun atributnya itu sudah penggabungan antara data yang sebelumnya sudah kita latih dan data uji. Ini data originalnya. Kita masih ada data yang sudah terlabeli. Lalu untuk hasil filternya kita sudah tidak ada data yang terlabeli. Ini ada 800, sebelumnya itu ada 1058. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan operator replace missing value. Nah, tadi dari hasil penggabungan tadi itu masih ada beberapa data yang masih kosong. Jadi kita perlu mereplace data yang kosong tadi. Kita coba lihat example dan ininya. Nah, di parameter mixing value di sini kita rubah defaultnya menjadi 0. Tipe atributnya all. Nah, coba kita lihat datanya. Oke, jika kita lihat di originalnya pasti ada beberapa atribut yang masih kosong. Misalnya kita coba lihat dulu. Nah, di sini ada beberapa atribut yang masih kosong. Nah, setelah kita replace itu sekarang sudah tidak ada lagi atribut yang kosong karena kita sudah mereplace-nya menjadi 0. Oke. Selanjutnya setelah kita mereplace data tersebut, lalu kita akan menggunakan model yang sudah kita buat sebelumnya, model analisis sentimen. Kita bisa mendapatkannya di proses. Sebenarnya kita simpan di proses dan sini ada model, kita tarik. Nah, selanjutnya kita akan apply model, menggunakan operator apply model untuk membuat label atau pelabelan terhadap data
yang masih kosong. Oke, di sini modelnya kita masukkan ke model, lalu example-nya kita masukkan ke UNL atau on label. Oke, kita akan tarik outputnya, lalu kita akan lihat hasilnya. Oke, sudah muncul datanya. Nah, di sini kita bisa melihat data yang sebelumnya sentimennya masih kosong, ada 858 data, dan ini sudah diprediksi. Yaitu misalnya kita bisa melihat hasil prediksinya. Misalnya mumpung kripto murah, crash, oversupply kripto, harga mencari kesempatan katanya. Ini berdasarkan naik bias, dia memprediksi negatif ya. Terus yang kedua ada pagi sarapan nangis kripto, dia malah memprediksinya atau melabelinya dengan positif. Dan ini adalah long bera, dukun senggol kripto positif, kagak berani lihat porto itu dilabeli secara negatif. Mungkin ada beberapa prediksi yang salah karena kita hanya menggunakan 200 data latih. Mungkin kita bisa menambahkan data latihnya menjadi 1000 atau 500 agar akurasinya lebih akurat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.